Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi kembali terkait dengan masih dalam suasana pendaftaran P3K terutama yang gelombang kedua ya Bapak Ibu. Kali ini saya ingin coba berbagi untuk menyampaikan, ini surat edaran dari Menpan RB Bapak Ibu yang dikeluarkan tanggal 29 November 2024. Apa itu? Tentang materi pokok ya, soal kompetensi teknis ya, CAT untuk P3K formasi tahun 2024. Ini penting menurut saya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu nanti lebih memahami, ada gambaran materi-materi apa yang sekiranya akan diujikan nanti di dalam seleksi. Dan di edaran ini juga nanti ada jabatan yang dipilih, kemudian nanti juga di sebelah kanannya nanti ada materi-materi yang akan muncul ya di dalam tes begitu Bapak Ibu. Untuk itu nanti silakan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ya. Ini mengeluarkan surat tanggal 29 November ya 2024, beberapa hari yang lalu kemarin, di mana perihalnya adalah materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ya dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Surat ini nanti ditujukan kepada PPK ya, instansi pusat, pejabat pembina kepegawaian, dan PPK di daerah ya. Dalam hal ini tentu para wali kota, para bupati ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan contohkan saja ya langsung terkait dengan isi surat begitu, karena isi surat ini intinya adalah penyampaian materi-materi pokok gitu ya Bapak Ibu, di mana materi pokok ini nanti akan menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu untuk mempelajari ya hal-hal apa yang nanti sekiranya akan keluar gitu ya. Salah satu contoh misalnya ya Bapak Ibu di nomor 62 ini untuk guru ahli pertama ya. Ini untuk guru ahli pertama Bapak Ibu di sini ada 20, paling tidak ada 20 materi yang nanti akan dijabarkan dalam soal. Yang pertama ini konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Ya, ini materi pertama. Kemudian ada materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Lalu hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. Kemudian ada prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan. Kemudian keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. Kemudian konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin. Lalu ada teori belajar Ausubel ya. Ausubel, kemudian teori belajar Gagne, kemudian teori belajar Piaget ya, kemudian Piaget maksudnya, teori belajar Piaget, kemudian ada karakteristik murid berkebutuhan khusus, lalu tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahapan, kemudian teori belajar Gagne, taksonomi Bloom. Barangkali kalau pernah belajar di keguruan pasti ini sudah pernah di materi-materi kuliah dipelajarkan, artinya ada mata kuliah khusus tentang taksonomi Bloom ya dan perkembangannya. Lalu juga ada profil pelajar Indonesia ya, profil pelajar Indonesia, kemudian teori belajar Gagne, kemudian learning objective, kemudian ada individualized education program dan prinsip-prinsip ya differentiated learning, prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi ada di sini. Kemudian teori dasar komunikasi, kemudian active learning, active listening, aktif mendengarkan maksudnya, aktif mendengar, kemudian kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar, lalu konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Nah inilah materi-materi nanti, teori-teori konsep atau materi-materi yang akan bermunculan nanti, yang dijabarkan lewat soal, lewat tes. Dan ini penting menurut saya, kenapa Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nanti pada saat belajar membuka-buka buku ya, ini yang berhubungan langsung dengan materi-materi ini ya, agar nanti ada gambaran ketika Bapak ikut tes. Oke, nanti juga saya akan tampilkan yang lain ya Bapak Ibu, artinya ada untuk ini jabatan yang lain, ini untuk jabatan guru ahli pertama ya. Dan di sini juga ada materi nanti.
Saya coba akan tampilkan suratnya yang lengkap gitu Bapak Ibu, dari Menpan RB ini. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ada berapa nih? Ada 231 ya, 231 jabatan yang Bapak Ibu bisa pilih. Kalau saya scroll ke atas ini, oke, nah, ini suratnya. Nanti saya linknya saya disertakan nanti di deskripsi ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa unduh ya untuk membaca lebih seksama ya sesuai dengan apa namanya jabatan yang dilamar. Di sini adalah daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ya P3K 2024. Di sini ada nama jabatan, kemudian ada materi pokok. Nah, salah satu contoh misalnya tadi yang saya contohkan misalnya tadi ada jabatan guru ahli pertama. Di sini ada administrator database ya kependudukan ahli pertama. Kemudian juga ada administrator kesehatan ahli pertama dengan sederet materinya ya yang nanti akan keluar ya dari materi-materi ini sebagai bahan soal. Itu Bapak Ibu ya yang dapat saya bagikan ini terkait apa namanya surat edaran yang memuat materi pokok dan jenis jabatan yang Bapak Ibu pilih, kemudian disandingkan nanti dengan materi pokok yang akan keluar dalam bentuk soal. Saya doakan ya semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ketika tes Bapak Ibu tidak ada kendala. Jadi Bapak Ibu ya. Baik, itu saja mungkin ya. Dan salah satu contoh lain saya coba tampilkan lagi nih satu. Untuk yang paling bawah ya, yaitu Widya Prada ya Bapak Ibu, ini tenaga fungsional. Widya Prada ahli pertama, mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik ya, pengembangan diri dari orang lain, pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan, kemudian perekat bangsa, sampai menyusun standar mutu pendidikan. Nah, ini salah satu apa namanya nantinya sebagai pejabat fungsional ya Bapak Ibu. Widya Prada ahli pertama ya. Widya Prada ahli pertama itu apa namanya jenjang jabatan di Widya Prada yang paling bawah gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Nanti saya link silakan dibaca-baca lah. Linknya nanti saya sertakan untuk silakan diunduh ya surat ini sebagai bahan Bapak Ibu untuk belajar. Terima kasih ya. Itu saja mungkin yang dapat saya bagikan informasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.